Wow, Pak Prabowo kemarin mengeklaim dirinya didukung oleh mantan presiden yaitu Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur, Soeharto, dan Soekarno. Nah, tetapi kenapa beliau tidak menyebut Bu Megawati? Apakah ada api membara pertentangan soal koalisi? Mari simak videonya. Politik Presiden terpilih Prabowo Subianto di rapat koordinasi nasional Partai Amanat Nasional, kami selalu menyinggung para Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku dapat dukungan dari Presiden terdahulu tanpa menyebut nama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Bahkan Prabowo menyindir ada partai yang ngaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apakah pernyataan terbuka Prabowo itu ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum memutuskan kerjasama dengan pemerintahan ke depan? Sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah. Masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini mencoba untuk dibuka oleh tim di lingkaran Pak Prabowo. Yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Meski Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam rapat koordinasi Partai Amanat Nasional 9 Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia adalah tim Jokowi. Prabowo kemudian mengaku mendapat dukungan dari 3 Presiden Republik Indonesia terdahulu, tapi tidak menyebut nama Megawati Soekarno Putri. Didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi Nah, mengapa Pak Prabowo tidak menyebut atau mengeklaim dirinya didukung oleh Bu Megawati? Padahal hubungannya dengan Bu Megawati selain di perbedaan koalisi oposisi dan pemerintahan, beliau dulunya sangat dekat. Bahkan Pak Prabowo dulu sempat menjadi calon wakil presiden dari Bu Megawati. Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga menyindir pihak yang berada di luar pemerintahan. Menurutnya, pihak yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Nah, apakah karena Pak Prabowo jengkel dengan PDIP dan Bu Megawati yang tidak mau diajak kerjasama? Kongres kelima PDI Perjuangan jadi kan Pak Prabowo waktu ketemu saya kan heboh ya media.
Waduh, padahal Bu Megawati sampai segitunya ke Pak Prabowo, tapi bagaimana rasa sakitnya kalau tidak dianggap? Saya manggilnya Mas Bowo. Makanya kalau nanti ya nggak tahu dong. Tolong deketin saya ya. Ketika Megawati minta Prabowo mendekat, Mas Bowo, tolong ya dekat-dekat saya. Megawati meminta Prabowo untuk mendekat kepadanya. Namun, ia tak jelas mendekat dalam hal apa. Bener loh, Pak, Mas, saya manggilnya Mas Bowo. Makanya kalau nanti, ya nggak tahu dong, tolong deket-deketin saya ya, hahaha. Ucap Megawati. Mendengar ucapan Megawati tersebut, Prabowo sontak berdiri dan memberikan pose hormat pada Megawati. Saya manggilnya Mas. Nah, Bu Megawati aja dulu pernah berkata ketika Pak Prabowo jadi presiden, beliau ingin diajak masuk koalisinya. Nah, di 2024 ini gimana setelah Ganjar mengeklaim dirinya tegak lurus ke oposisi? Kata Pak Prabowo, Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Kalau bapak-bapak perhatikan, di belakang saya adalah lukisan Bung Karno. Padahal banyak yang tahu bahwa sebenarnya keluarga saya, orang tua saya dulu berseberangan dengan Bung Karno. Tetapi orang tua saya, Pak Sumitro, selalu mengajarkan kepada saya, walaupun berseberangan secara politik, tetapi secara hakiki Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Bung Karno adalah yang membawa kita kepada kemerdekaan. Bung Karno berhasil mempersatukan ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, berbagai agama besar, sehingga bisa jadi satu dan bisa mendirikan sebuah negara. Nah, kemarin yang banyak mengatakan Pak Prabowo menyindir PDIP lewat pernyataannya Bung Karno diklaim milik satu partai. Di sini dibuktikan bahwa Pak Prabowo itu sangat mengidolakan Bung Karno. Jadi beliau ini tujuannya hanya ingin Bung Karno itu hanya milik rakyat Indonesia, bukan milik satu partai saja. Tidak ada sindiran sama sekali dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut. Sejak awal Pak Prabowo selalu menempatkan Bung Karno sebagai bapak bangsa. Bahkan salah satu idola utama Pak Prabowo itu adalah Bung Karno. Bahkan ada satu dialog yang menarik antara Pak Prabowo dengan almarhum Pak Mitro, ayahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah tanya kepada Pak Mitro, apa salah satu penyesalan dalam hidup Pak Mitro selama ini? Ketika itu ditanya oleh Pak Prabowo. Pak Mitro jawab bahwasannya salah satu penyesalan Pak Mitro itu adalah menolak ketika diajak Bung Karno untuk kembali masuk kabinet. Kenapa? Karena Pak Mitro menganggap padahal beliau punya kesempatan untuk bisa mengawal pemerintahan Pak Karno pada saat itu. Namun ketika beliau tidak masuk di kabinet, beliau tidak punya kesempatan itu. Nah, artinya di satu sisi Pak Prabowo memang sejak awal itu menempatkan Bung Karno itu salah satu role model politik beliau. Makanya Nah, di sini dikatakan Pak Prabowo sangat mengidolakan Bung Karno dan dinyatakan tadi bahwa ayah dari Pak Prabowo, Pak Mirno, ingin masuk ke kabinet Bung Karno. Jadi di sini ajakan Pak Prabowo ke Bu Megawati ini seperti ingin membalas ketika orang tuanya ingin masuk ke kubu Bung Karno dan Pak Prabowo mengajak Bu Megawati
supaya ada hubungan yang lebih erat. Yang Anda perhatikan Pak Prabowo banyak belajar dari ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno. Itu pertama. Baik. Kemudian kedua, Mbak Caca, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah mengingatkan kita semuanya bahwasannya kita punya hutang sejarah untuk mewujudkan cita-cita besar Bung Karno. Nah, oleh sebab itu, untuk merealisasikan hutang sejarah, cita-cita besar kemerdekaan yang sering disampaikan dan dipikirkan, bahkan digerakkan oleh Bung Karno itu, maka kita harus menempatkan Bung Karno sebagai role model politik penting di Indonesia. Dan tidak bisa diklaim oleh 1-2 kelompok. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir siapapun, kelompok manapun, partai politik manapun. Kenapa? Karena kan kita semuanya itu selalu ketika ingin mengimplementasikan semangat pembangunan dan segala macam, itu harus memasukkan semangat dan jiwa kemerdekaan yang diajarkan oleh Bung Karno selama ini. Jadi sama sekali tidak ada menyindir siapapun, justru mengingatkan kita semuanya untuk menghadirkan semangat Bung Karno di Indonesia. Baik, Mas Agung boleh ditanggapi. Kalau kita memberikan kesimpulan secara satu kalimat, tidak ada yang tersindir, tidak ada yang menyindir, selesai kita di sini. Tapi sebentar, kayaknya hubungan ini makin lama makin gerah karena perang pernyataan saling saut menyautan saja dalam politik pasti ada artinya. Pertama